Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Stefan Bolasman Bilalang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Pada audio kali ini saya akan memberikan refleksi saya terkait dengan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dan untuk video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.3. Nah, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh pada modul 2.3 ini adalah saya mempelajari tentang supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru di sekolah dalam hal praktik mengajar. Dan dalam modul 2.3 ini ternyata untuk melakukan supervisi akademik itu penting sekali untuk menggunakan suatu pendekatan yang cocok untuk dipakai sebagai pendekatan di dalam supervisi akademik. Dan ternyata dalam modul 2.3 ini saya mempelajarinya adalah menggunakan pendekatan coaching. Nah, pendekatan coaching itu sendiri memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, dalam coaching, seorang coach penting untuk memiliki 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan supervisi akademik, kita bisa menggunakan pendekatan coaching ini dengan tahapan tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam melakukan supervisi akademik juga hendaknya kita dapat memahami 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam mempelajari modul 2.3 ini, emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar saya adalah, yaitu saya yang pertama merasa cemas karena saya khawatir tidak akan mampu memahami materi dengan baik. Bahkan saya khawatir tidak dapat menerapkan praktik coaching kepada rekan sejawat. Selain itu juga, saya senang karena setelah melewati proses belajar, saya bisa memahami tentang praktik coaching. Dan hal yang membuat saya senang adalah ketika dilaksanakan pertemuan dalam ruang kolaborasi, di mana saya bersama rekan-rekan CGP lainnya dapat sama-sama belajar untuk melakukan praktik coaching. Dan hal-hal yang sudah baik yang saya dapatkan berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar adalah, yaitu bahwa saya sudah memiliki atau mampu berkolaborasi dengan sesama rekan calon guru penggerak lainnya saat mempraktikkan proses coaching. Nah, dan di dalam tugas demonstrasi kontekstual, saya merasa berkembang pada kompetensi kehadiran penuh, dan saya perlu mengembangkan ini secara terus-menerus dengan latihan. Nah, hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar itu adalah dalam kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa masih kurang mampu membuat pertanyaan berbobot. Saya kurang mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot karena menurut saya tidak mampu untuk mengeluarkan potensi terbaik daripada coaching. Sehingga menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat penting, karena dengan begitu saya dapat mendalami masalah yang dihadapi oleh coach, dan melaluinya saya dapat menggali atau membangkitkan potensi coach sehingga coach dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya secara pribadi adalah setelah saya mempelajari modul 2.3, kompetensi saya mulai berkembang, di mana saya sudah mampu melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan dalam demonstrasi kontekstual, saya merasa sudah dapat melakukan proses coaching baik sebagai pengamat, coach maupun coachee. Dalam melakukan proses coaching juga saya sadar bahwa dalam posisi sebagai coach perlu untuk mengendalikan emosi dan menahan diri untuk memberikan solusi bagi coachee. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Nah, dalam pembelajaran modul 2.3, saya masih memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana penerapan coaching ini dalam supervisi di sekolah. Nah, lewat pertanyaan ini saya memahami bahwa
Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika seorang kepala sekolah memahami penerapan coaching atau kepala sekolah memiliki setidaknya keterampilan coaching. Dalam supervisi akademik hendaknya tidak hanya bertujuan untuk penilaian bagi guru saja, tetapi supervisi akademik harus dijadikan sebagai cara terbaik untuk peningkatan kompetensi guru dalam praktik mengajarnya. Saya juga memiliki pemikiran bahwa supervisi seharusnya tidak dibuat jadwal agar seorang guru setiap saat selalu siap dalam pembelajarannya. Karena dalam praktik di lapangan, memang sering kali saya menemukan bahwa supervisi yang sudah disiapkan dari awal mengakibatkan seorang guru mempersiapkan pembelajaran terbaiknya hanya pada saat supervisi saja. Tetapi faktanya bahwa seringkali pada saat tidak dilakukan supervisi, guru tidak mempersiapkan pembelajaran terbaiknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita kritis terhadap permasalahan ini. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Nah, coaching dalam supervisi akademik akan berpengaruh pada terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar terwujudnya pembelajaran berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjadi pemimpin pembelajaran, maka perlu adanya supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Pendekatan coaching sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam supervisi akademik, tetapi terdapat tantangan di dalamnya, yaitu ketika kita akan menyeragamkan pemahaman atau pikiran tentang coaching dalam supervisi akademik kepada seluruh komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin dan tidak berdampak pada perkembangan kompetensi guru. Nah, seharusnya ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, alternatif solusi untuk permasalahan ini itu adalah dengan melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah agar semua dapat memiliki pemahaman yang sama tentang makna supervisi akademik. Atau bisa juga kita melakukan diseminasi tentang proses coaching sehingga seluruh guru-guru di sekolah pun dapat memahami atau memiliki pemikiran yang sama tentang supervisi akademik yang dilakukan dengan pendekatan coaching. Selanjutnya juga solusinya adalah kita memberikan contoh tentang proses coaching dalam supervisi akademik. Berbicara mengenai pengalaman masa lalu, selama saya menjadi seorang guru, saya sudah beberapa kali disupervisi oleh kepala sekolah maupun pengawas. Dan dalam supervisi tersebut, saya melihatnya hanya sebatas rutinitas saja atau memenuhi suatu kebutuhan saja, di mana saya tidak merasa ada perkembangan dalam supervisi tersebut. Supervisi akademik yang dilakukan hanya satu tahapan, yaitu pada tahap observasi kelas. Nah, yang seringkali tidak dilakukan pada pengalaman saya masa lalu ketika disupervisi itu adalah adanya pra-observasi dan adanya pasca observasi. Yang dilakukan hanyalah pada tahap observasi. Dan ini hanya sebatas memberikan nilai saja tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Nah, berkaitan dengan masa lalu yang saya alami ini, maka penerapan di masa yang akan datang, saya berharap bahwa supervisi ini betul-betul dijadikan sebagai alat untuk pengembangan kompetensi guru dalam bidang akademik. Dan juga pentingnya menerapkan pendekatan coaching dalam melakukan supervisi agar supaya guru tidak merasa lebih rendah atau minder saat disupervisi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kami memahami bahwa murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya sehingga potensi dalam diri murid-murid dapat dimaksimalkan atau dapat dimunculkan. Nah, kaitannya dengan praktik coaching, di dalam praktik coaching juga harus dapat memaksimalkan potensi dari coachee, di mana coachee dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sedangkan pada modul 2.2, dengan pembelajaran sosial emosional, kita dapat melakukan pengelolaan emosi dengan teknik STOP dan
mindfulness, di mana dengan teknik ini akan membuat suasana menjadi lebih tenang, lebih kondusif. Nah, kaitannya dengan proses coaching, yaitu saat melakukan proses coaching, seorang coach akan menerapkan teknik tersebut. Kenapa harus diterapkan teknik tersebut? Agar coach mampu fokus sehingga dapat hadir secara penuh pada proses coaching yang dilakukan. Nah, informasi yang saya dapatkan dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, kepala sekolah menjadi faktor utama dalam melaksanakan supervisi akademik. Seorang kepala sekolah perlu menyadari atau memiliki kesadaran akan kompetensi supervisi akademik. Kepala sekolah perlu memiliki kompetensi coaching. Dengan kompetensi coaching yang dimiliki oleh kepala sekolah, di sini akan memberikan pengaruh pada proses coaching yang nantinya akan berdampak pada pengembangan kompetensi guru, sehingga suasana kemitraan dalam sekolah akan terbangun dan kinerja akan lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan baik. Demikianlah untuk refleksi saya untuk koneksi antar materi modul 2.3 di saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak.